Ini harus dijelaskan oleh Menteri. Pak Menteri, kami minta penjelasan, atau Bu Menteri atau pejabat terkait, kami minta penjelasan dari Gada Paksi Indonesia, karena kami memiliki 2 alat bukti dan saksi. Sudah cukup bahwa kami tidak mengarang-arang, berandai-andai, tapi kami memiliki bukti. Sehingga mohon dengan hormat untuk segera mungkin ditindaklanjuti, sehingga hal ini akan memberikan dampak yang baik, rasa keadilan di masing-masing guru yang telah menyerahkan iuran sebesar 35 juta. Bukti terlampir. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu, 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 salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus untuk seluruh anggota Gada Paksi Indonesia, keluarga besar Gada Paksi Indonesia, simpatisan Gada Paksi Indonesia dimanapun berada, dan seluruh warga negara Indonesia yang saat ini sedang melaksanakan aktivitas masing-masing. Jumpa kembali dengan saya, Sony Sumarsono, Ketua Umum Gada Paksi Indonesia. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan 2 hal saja. Tidak banyak yang saya sampaikan, tetapi ini luar biasa hasil investigasi pengawasan kami Gada Paksi Indonesia selama 2 tahun, dan sudah cukup waktu untuk kami menyampaikan kepada para pihak dan menyampaikan kepada seluruh khalayak warga negara Indonesia serta para pejabat level pusat, provinsi maupun daerah, bahwa ada beberapa hal, ada 2 hal penting yang akan saya sampaikan kepada Bapak Menteri Pendidikan, Bapak Menteri Kementerian Pendidikan, dan juga Dirjen, serta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, bahwa kami Gada Paksi Indonesia telah melakukan pengawasan, pemantauan, investigasi selama hampir 2 tahun, dan ini adalah ending yang saya sampaikan secara terbuka agar diketahui oleh para pejabat khalayak umum bahwa ada beberapa hal yang sangat memprihatinkan di lingkungan Kementerian Pendidikan, bukan untuk yang saat ini, tetapi sebelum Bapak Presiden menjabat. Namun efek yang ditimbulkan sangat luar biasa hingga saat ini, sehingga perlu saya sampaikan, perlu saya informasikan, dan perlu tindak lanjut untuk bisa ditindaklanjuti oleh aparatur penegak hukum atas apa yang terjadi di Kabupaten Kediri Raya dan Jawa Timur pada umumnya, menyangkut nasib dan keluh kesah serta situasi yang pada saat itu saya ikuti terus tentang guru-guru honorer K2 yang menurut saya justru nasibnya diperalat oleh para pihak yang mengakibatkan sebuah kerugian
tidak hanya waktu, tenaga, pikiran, juga materi. Kami menyampaikan hasil pemantauan, pengawasan, dan investigasi ini sudah berlangsung lama. Dan saya menyampaikan ini adalah sebuah ending dari sebuah gunung es yang saat ini sudah mengerucut pada puncak persoalan yang harus kami sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Menteri Pendidikan yang ada di Jakarta, bahwa kami memiliki dua alat bukti dan saksi. Artinya sebuah alat bukti dan saksi itu adalah sebuah keharusan atau sesuai juklak teknis dan protap serta SOP yang harus disiapkan bagi seorang investigator. Ini sudah kami siapkan, bahwa pada saat itu ada sebuah tim atau kelompok paguyuban yang namanya K2. K2 ini itu dilegalkan atau tidak dilegalkan, atau hanya perkumpulan kelompok guru-guru K2 yang sudah mengabdi di atas 15 tahun. Mereka itu dikelompokkan dalam kelompok K2, dan di situ ada yang namanya paguyuban kelompok K2. Ini kita bicara di Kediri Raya, atau nanti langsung bicara tentang akumulasi Jawa Timur. Guru K2 ini tidak tersentuh perhatian dari pusat maupun daerah, baik haknya, gajinya, honorariumnya, intensifnya, hingga ada guru-guru yang sudah masa kerja, masa bakti 15, 20, 21 tahun yang tidak dan belum mendapatkan hak-haknya untuk menjadi bagian daripada ASN, PNS ataupun P3K. Sehingga guru-guru K2 ini yang terlantar sekitar ada berjumlah 400 orang. Ini bicara Kediri saja. Kalau Jawa Timur tadi keterangan yang terakhir saya himpun 500 sekian orang khusus K2. Mereka berhimpun dalam satu kelompok K2 yang dipimpin oleh Saudara Joko, sekjennya Saudara Jilo Susilo, dan bendaharanya berganti-ganti. Kami tidak bisa memantau karena berganti-ganti. Namun demikian, kelompok K2 ini memiliki tujuan yang baik agar supaya K2 atau guru honorer K2 ini bisa diangkat menjadi ASN atau PNS tanpa tes, tanpa syarat, karena usia lanjut. Ini termasuk Pak tenaga yang lain, K2 yang lain, termasuk pesuruh dan sebagainya yang tergabung di 400 keanggotaan kurang lebih. Namun demikian, ada hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Menteri Pendidikan dan juga Bapak Presiden Prabowo Subianto. Sekali lagi, kejadian ini di luar pemerintahan daripada Bapak Presiden dan Pak Menteri yang sekarang. Artinya di pemerintahan pada zaman Pak Jokowi dan menterinya Pak Karim, atau menteri sebelumnya. Sehingga ini
menjadi pokok perhatian kita Garda Paksi Indonesia, yang mana hal ini harus diinvestigasi, harus segera untuk ditindaklanjuti informasi ini, karena menyangkut uang yang tidak sedikit, finansial yang tidak sedikit, yang dibebankan kepada guru-guru honorer, yang mana hak tersebut itu sangat minim, dari mulai gaji 250 atau intensif 250 sampai 450 ribu yang seharusnya diterimakan oleh guru honorer K2 itu di masing-masing personil atau guru itu 2.400.000 sebagai standar UMK di daerah masing-masing. Ternyata di masing-masing guru honorer itu hanya mendapatkan 400.000. Dari mana dasarnya, dari mana hitung-hitungannya? Yang jelas saya laporkan kepada kementerian, kepada Presiden Republik Indonesia, bahwa honor yang seharusnya diterima, ini menurut informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, 2.400.000 yang harusnya diberikan kepada guru-guru honorer K2, ternyata diterimakan di masing-masing guru itu, ditransfer lewat kepala sekolah masing-masing itu tidak lebih dari 400.000. Ini sebuah penghinaan, sebuah hal yang sangat tidak baik, tidak benar, tidak layak dipertontonkan di dunia pendidikan, yang mana guru dituntut untuk memperbaiki sumber daya manusia di negara kita. Tetapi hak daripada guru itu terabaikan, diambil, ataupun tidak tersampaikan kepada guru-guru yang ada, yang terkait dengan guru honorer K2. Yang mana hingga detik ini kami mendengar justru guru honorer yang sudah mendapatkan sertifikasi malah honorer 400.000 yang setiap bulan diberikan kepada guru dicabut tanpa pergantian apapun. Sehingga dalam hal ini guru-guru yang sudah sertifikasi, yang honorer ataupun yang masih belum mendapatkan gaji dari negara, sama sekali sekarang ini tidak bergaji, tidak diberikan intensif, honorer dan gaji apapun dari negara kecuali sertifikasi sesuai keahliannya. Ini tidak adil, tidak beradab. Jadi kalau sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini tidak ada keadilan bagi para guru K2 atau honorer atau yang sudah mendapatkan sertifikat. Itu gaji yang seharusnya diterima 2.400.000 menjadi 400.000 sebulan, dan hari ini bisa di cross check di setiap sekolahan, yang mana guru K2 atau honorer ini yang sudah sertifikasi tidak mendapatkan gaji serupiah pun dari pemerintah, dari gaji yang sebelumnya 400.000 yang diambilkan dari kebijakan dari pusat, ternyata diterima hanya 400.000. Ini perlu diperjelas, perlu diinvestigasi, perlu ditindaklanjuti. Siapa, di mana ya, siapa yang bermain ini? Permainan apa lagi, di mana titik daripada permainan ini? Tentunya Bapak Presiden Republik Indonesia dan juga Menteri Pendidikan memiliki alat perlengkapan yang namanya pengawas, inspektur pengawas dan sebagainya. Ini yang harus ditindaklanjuti sesegera mungkin. Yang menjadi persoalan adalah kelompok K2 yang tadi saya sampaikan,
yang sejatinya memperjuangkan daripada hak daripada K2. Namun perjuangan itu tidaklah gratis. Artinya kalau kita bicara tentang guyonannya atau omongan kita di warung, tidak ada makan siang gratis, semua berbayar. Ini fakta yang terjadi selama ini sesuai dengan pengawasan pemantauan yang kami lakukan selama 2 tahun. Perjalanan waktu hiruk pikuk tentang K2, tentang kehadiran pusat, orang-orang pusat dari BKN, dari KSP yang saya tidak bisa sebutkan tapi saya tahu namanya, datang di kota Kediri, di hotel Lotus berkali-kali mempertemukan, mengundang namanya K2 di seluruh Jawa Timur sampai 500 orang berkali-kali, bahkan ada 6 kali pertemuan di Hotel Lotus dan di tempat yang lain yang difasilitasi oleh pengurus daripada K2 honorer. Sehingga ternyata semua itu tidaklah gratis, tidaklah mudah bagi K2 yang hanya menerima gaji 400.000 dari honorarium setiap bulannya. Harus dibebani sesuai data yang kami punya. Ini tanda tangan penyetor, tanda tangan penyetor, bahwa iuran atau setoran 35 juta ini terjadi. Kalau ini saja dalam satu kecamatan ada sekitar 30 orang kali 35.000 berarti sudah hampir 1 miliar. Kalau satu kabupaten itu setoran 35 juta kali 400 itu sudah 14 miliar. Kalau se-Jawa Timur ada 500 sekian dikalikan sekian, berapa nilai fantastis yang dipungut dari guru honorer K2 yang hanya mendapatkan honor 400.000 harus menyetor 35 juta. Ini fakta, baik fakta, baik data. Ini setoran, ini bukti. Bukti yang kedua adalah bahwa pengurus K2 dengan sukarela atau dengan keterpaksaan, yang jelas sudah terbit namanya sertifikat yang awalnya sertifikat ini saya pikir sebagai sertifikat pra PNS. Ternyata sertifikat ini dikeluarkan di Klaten, ini se-Indonesia pada tanggal 20 April 2023 ditandatangani oleh Komandan Dodit Latpur Letnan Kolonel, belakangnya Hutapea Edison Bala Hutapea M. Han. Sertifikat. Keterangan sertifikat ini adalah dalam kegiatan pembinaan karakter Hauki Aliansi Honorer Usia Kritis gelombang 4 tahun ajaran 2023
yang dilaksanakan di Doditlatur Idam 4 di Ponegoro mulai tanggal 11-12 Maret 2023. Apa ini korelasinya terhadap guru dan apa korelasinya terhadap Kementerian Pendidikan dan apa korelasinya terhadap PNS? Kalau hal ini diadakan di luar sepengetahuan atau di luar SOP dari Kementerian Pendidikan maupun yang ada di bawah Kementerian Pendidikan, ini perlu dipertanyakan apa maksud daripada sertifikat ini yang dikeluarkan oleh Doditlatur di Klaten, di Palian. Ya, apa korelasinya terhadap guru dan juga pendidik untuk dilakukan seperti ini? Yang dikatakan ini apakah ini bela negara atau apapun, korelasinya apa terhadap pendidikan? Hal-hal seperti ini kan mengada-ada menurut kami Garda Paksi Indonesia, bahwa sertifikat ini tidak ada korelasinya, tidak ada korelasinya terhadap guru-guru K2 honorer, yang mana ini membebani finansial keuangan daripada guru yang mendapatkan honorer 400.000 harus terbebani hal-hal yang demikian ini, yang nilainya di sini saya mendapatkan data 35 juta harus diberikan kepada pengurus untuk disetorkan ke pusat. Nah, tentunya pusat ini tadi saya dapat keterangan bahwa ada di salah satu tenaga di KSP dan juga di BKN. Nah, siapa yang bisa mengakses ke sana dan apa maksud dan tujuan sehingga guru honorer harus dibebani 35 juta setiap orang agar menyetorkan untuk kegiatan-kegiatan yang di luar komitmen dan kesepakatan yang hingga saat ini apa yang disampaikan tentang bahwa K2 akan menjadi PNS tanpa tes. Kenyataannya tidak ada, yang mana sekarang ini semua K2 yang lolos tetap menjadi guru P3K. Maksud kami menyampaikan ini kepada Bapak Menteri Pendidikan di Jakarta dan juga Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa ada gerakan di pusat terdekat dari Bapak Presiden Prabowo Subianto melakukan hal-hal penyimpangan dan juga sesuatu yang tidak elok terhadap guru-guru K2 dengan menyetor, diminta atau tidak, ini menyetor, ini buktinya menyetor kepada pengurus K2 yang ada di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Mohon hal ini segera untuk ditindaklanjuti dan dilakukan pembinaan, dan juga kalau memang tercukupi bukti keterlibatan pusat, keterlibatan mereka-mereka yang ada di pusat kebijakan, mohon untuk dibersihkan, ditindak dan dihukum seberat-beratnya agar menjadi pokok perhatian daripada seluruh pejabat yang ada di provinsi, di kabupaten, dan juga di pusat kekuasaan, di pemerintahan, khususnya di Kementerian Pendidikan. Di landing sektor yang lain selain di pendidikan ini sudah menyangkut kepada sebuah modus yang luar biasa, yang harus dibongkar, yang harus ditindaklanjuti, yang harus dibersihkan hal-hal yang demikian, sehingga
ke depan saudara-saudara kita, guru-guru K2 honorer yang saat ini ada yang gagal mengikuti P3K dan juga yang sudah diterima di P3K tetapi menjadi korban dari sebuah hal yang tidak semestinya, yang mana di situ ada angka 35 juta. Saya minta kepada pengurus, kepada siapapun yang terlibat dalam persoalan ini untuk segera mengembalikan hak guru-guru honorer, guru-guru K2 yang sudah menyetorkan 35 juta kepada pengurusnya, agar dikembalikan tanpa syarat. Kami Garda Paksi Indonesia sekali lagi atas hasil pengawasan pemantauan investigasi kami selama 2 tahun sejak 2023, 2024 dan sekarang saya harus buka karena sudah pada puncak gunung es atau ending dari persoalan ini, bahwa komitmen daripada pengurus, komitmen daripada mereka-mereka yang ada yang mengaku berada di KSP dan BKN untuk segera mengembalikan uang atau iuran 35 juta yang memang iuran 35 juta katanya ada yang belum bayar, ada yang sudah bayar, ada yang bayar tidak penuh. Tetapi saya minta dengan tegas, Garda Paksi Indonesia memiliki bukti pengumpulan dana ini sebesar 35 juta untuk dikembalikan kepada guru-guru yang saat ini tidak menerima gaji dari negara karena kebijakan-kebijakan yang tumpang tindih, yang semua itu merugikan daripada guru-guru honorer K2 maupun guru yang saat ini sudah sertifikasi. Justru gajinya dicabut, haknya nol rupiah, kecuali atau namanya intensif atau sertifikasi. Jadi ini yang perlu diperhatikan, perlu ditindaklanjuti dan perlu segera untuk dilakukan penertiban di Dinas Pendidikan baik pusat maupun daerah, di BKN, di KSP sendiri. Siapa-siapa yang terlibat tentunya nanti saudara Susilo atau saudara Jilo akan menjelaskan siapa yang menerima dana itu, berapa yang diterimakan, harus dipertanggungjawabkan di publik sehingga uang miliaran ini tidak menguap atau tidak begitu saja diabaikan, karena ini uang yang besar bagi seorang guru-guru K2 honorer. Kalau dihitung-hitung dari pemerintah negara menggaji 400.000 itu, kalau dihitung-hitung tidak bisa mencukupi atau mengumpulkan dana 35 juta dalam waktu sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Tentunya ini akan memberatkan daripada khususnya guru-guru K2 honorer yang saat ini sudah mengikuti P3K, namun ternyata setelah ada sertifikasi gajinya pun justru dicabut atau ditiadakan di seluruh anggota yang guru yang sudah menerima sertifikat yang hanya nilainya 400.000. Jadi negara ini memaksa guru yang sudah sertifikasi tapi tidak digaji. Harus dijelaskan sertifikasi itu fungsinya apa, kualifikasi tentang guru, dan juga gaji honorer itu apa kualifikasi, apakah sertifikasi itu termasuk gaji dari guru atau gaji sendiri, sertifikasi sendiri. Ini harus dijelaskan oleh menteri
Pak Menteri, kami minta penjelasan, atau Bu Menteri atau pejabat terkait, kami minta penjelasan dari Gada Paksi Indonesia karena kami memiliki 2 alat bukti dan saksi. Sudah cukup bahwa kami tidak mengarang-arang, berandai-andai, tapi kami memiliki bukti. Sehingga mohon dengan hormat untuk segera mungkin ditindaklanjuti, sehingga hal ini akan memberikan dampak yang baik, rasa keadilan di masing-masing guru yang telah menyerahkan iuran sebesar 35 juta, bukti terlampir. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Menteri, Gubernur Jawa Timur, dan Bupati Kediri Mas Dito untuk segera merespon temuan dari Gada Paksi Indonesia sebagai bagian daripada informasi dan juga pemberitahuan bahwa kami menemukan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti. Demikian, terima kasih. Saya akan kembali besok pada hal yang sama karena hari ini ada kegiatan keluar kota. Mohon doa dan bantuannya dari teman-teman sekalian. Selamat bergabung dari teman-teman semuanya, bahwa kami akan menyajikan, memberikan informasi detail tentang apapun yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan birokrasi, aparatur sipil negara, dan juga kegiatan-kegiatan di internal kami Gada Paksi Indonesia. Mohon ini diviralkan, temuan ini, pengawasan, pemantauan, dan investigasi dari Gada Paksi Indonesia, temuan ini mohon untuk diviralkan agar sampai kepada Kementerian Pendidikan dan juga Bapak Presiden Republik Indonesia. Demikian, terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu, 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 salam sejahtera, salam Gada Paksi, salam Nusantara, merdeka selamanya Indonesia, jaya, jaya, jaya selalu Indonesia selamanya.